Militer Israel memperkirakan 40.000 pejuang Palestina bersenjata masih berada di Gaza. Militer Israel juga meyakini bahwa terowongan Hamas dengan segala sistemnya masih kokoh dan berdiri luas. Menurut rezim Zionis, sistem terowongan pejuang Hamas terkonsentrasi di wilayah-wilayah Gaza. Bahkan rezim Zionis juga meyakini kuat Hamas masih memiliki ratusan roket. Namun mereka menyebut Hamas menahan diri untuk tidak meluncurkan roket itu lantaran khawatir terhadap penduduk sipil. Pernyataan itu muncul di saat Israel gencar melakukan serangan brutal hingga menewaskan warga sipil Gaza. Terkini pasukan pertahanan Israel atau IDF menegaskan akan menduduki 75% wilayah jalur Gaza dalam waktu 2 bulan. Saat serangan darat besar-besaran terjadi di Gaza, Israel akan mengusir warga Palestina ke 3 zona kecil, yakni zona yang diklaim aman di daerah Mawasi, pantai selatan jalur Gaza. Brigadir Al-Qassam menargetkan kendaraan militer dan pasukan Israel di Beit Lahia, Gaza Utara. Hal itu terjadi saat Israel meningkatkan serangan udaranya dan memperingatkan meningkatnya kemampuan roket Hamas. Pejuang Al-Qassam menyatakan menyerang 2 tank Israel di daerah Aslan menggunakan rudal Al-Yasin 105 mm. Pejuang Al-Qassam tak hanya menyerang kendaraan militer rezim Zionis, mereka juga menargetkan sekelompok tentara Israel yang berlindung di dalam rubah kawasan yang sama menggunakan rudal anti-personel. Operasi itu dilakukan saat rezim Zionis meluncurkan 200 serangan udara di Gaza dalam 48 jam terakhir. Terkait hal itu hingga kini Israel belum memberi tanggapan langsung. Namun sebelumnya Israel juga menyerang gedung di Gaza Selatan. Gedung itu diduga digunakan Hamas untuk menyimpan senjata, mengebom sekelompok orang yang dituduh terlibat dalam pertempuran dengan pasukannya di selatan. Selain itu, pasukan Israel juga menghancurkan gedung di utara yang diklaim digunakan anggota elit Hamas. Utusan khusus Amerika Serikat untuk Timur Tengah yakni Steve Witkoff menyatakan Israel siap menerima gencatan senjata sementara Senin 26 Mei. Pihaknya akan menjelaskan berapa lama gencatan senjata sementara itu akan berlangsung. Namun, terkait hal itu, Witkoff tegas membantah Hamas menerima usulan kesepakatan penyanderaannya. Menurut Witkoff, Hamas yang menyetujui usulan dengan membebaskan 10 sandera dalam 2 kelompok dengan imbalan gencatan senjata selama 70 hari itu bukan usulannya. Terkini Witkoff mendesak Hamas agar segera menyetujui usulan gencatan senjata yang dibuatnya. Steve Witkoff menjelaskan bahwa Israel akan menyetujui gencatan sementara itu dengan tujuan mengembalikan separuh sandera yang masih hidup dan meninggal. Witkoff menyatakan tindakan tersebut nantinya akan mengarah pada gencatan senjata secara permanen. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.